Oke, hello friends, kembali lagi bersama saya Liska Dewi Rombe dengan NIM yang sama dan kelas yang sama, yaitu H0712111083 Prodi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai BMC atau Business Model Canvas. Nah, jadi bisnis model canvas ini kita membuat suatu rancangan kita ke dalam canvas tersebut. Nah, ini contoh bisnis ya guys. Nah, ini ada customer segment, customer relationship, channel, value proposition, key activities, key research, key partners, cost structure, revenue streams. Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu beserta contoh-contohnya ya. Pertama, saya mulai dari customer segments. Nah, customer segments atau segmentasi pelanggan merupakan sebuah komponen dalam bisnis yang berkaitan langsung dengan demografi pelanggan. Nah, tujuan dari diadakannya customer segmentation ini adalah untuk membuat metode pemasaran yang jauh lebih tertarget dan tepat sasaran. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu membuang biaya iklan atau promosi yang sia-sia. Nah, contohnya di sini saya mengambil usaha Gojek sebagai contohnya ya. Pertama itu customer segment. Nah, seperti yang sudah dijelaskan bahwa customer segment ini supaya pemasarannya lebih tepat sasaran. Nah, customer segment ada pekerja kantoran berbagai kota besar, pengusaha dari mikro hingga makro, pelajar dan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah customer relationship. Nah, customer relationship ini adalah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang sehingga konsumen tidak akan lari dari kompetitor. Nah, customer relationship ini kita sudah menetapkan siapa yang menjadi klien kita, siapa yang menjadi konsumen kita, atau siapa yang menjadi pelanggan kita. Nah, ini contohnya ya, customer relationship. Ada Gojek Super Up, sosial media, email newsletter, komunitas offline, diskon dan promo, referral. Nah, kemudian ada value proposition. Nah, value proposition ini yang sangat penting. Nah, value proposition ini adalah nilai yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan kepada pelanggan jika mereka membeli produknya. Nah, apa kelebihan dari produk kita? Apa yang menjadi nilai yang menonjol sehingga produk kita tersebut harus dibeli oleh pelanggan. Nah, ini contohnya value proposition dari Gojek. Yang pertama itu jumlah driver dan mitra paling besar di Indonesia ya. Kemudian multi layanan. Nah, satu aplikasi untuk segala kebutuhan ya. Ada makanan, di dalam Gojek itu bisa mengantar makanan, kendaraan ya. Kemudian mudah digunakan bahkan oleh pemula sekalipun ya. Kemudian pembayaran non tunai dengan GoPay. Nah, harga yang fair dan kompetitif. Lanjut, kita akan masuk ke key partners. Nah, key partners ini biasanya itu pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan serta meningkatkan kinerja. Nah, di sini kalian bisa bekerja sama dengan para Gojek-Gojek lainnya agar kalian tidak berebutan penumpang atau berebutan pelanggan ya. Nah, ini contoh key partnersnya, driver ojek dan taksi online ya, pemilik restoran dan rumah makan, penyediaan jasa asuransi kesehatan, pihak perbankan untuk layanan top up GoPay. Nah,
Kemudian ada key activities. Nah, key activities ini berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Nah, ini contohnya layanan ojek online, layanan taksi online, layanan pesan makanan, layanan kirim barang, layanan pembayaran. Nah, jadi key activities ini seperti bagaimana pelayanan kita ke pelanggan. Kemudian ada key resource. Nah, key resource ini berisi daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition tadi. Nah, ini contohnya seperti Gojek Super App, mitra dan driver, big data, infrastruktur server, Google Maps ya. Kemudian selanjutnya channels. Nah, channels ini digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition yang sudah dibuat itu sampai konsumen. Nah, channel ini boleh kita gunakan sebagai promosi untuk menyampaikan produk-produk yang kita lakukan, yang kita pasarkan. Nah, ini contoh channels dari Gojek. Nah, jaringan langsung seperti Gojek Super App, sosial media dan komunitas, iklan dan testimoni. Kemudian jaringan tidak langsung internal seperti driver, mitra. Kemudian jaringan tidak langsung eksternal seperti pemerintah pusat dan daerah, dinas perhubungan, kemudian perguruan tinggi. Nah, selanjutnya cost structure. Nah, cost structure ini di mana komposisi biayanya untuk mengoperasikan organisasi, mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh organisasi. Nah, jadi biaya yang menentukan bagaimana pendapatan kita peroleh. Nah, ini contohnya seperti sistem gaji dan bonus untuk driver dan mitra. Nah, sewa server dan pengelola big data, gaji untuk pegawai kantor pusat, kemudian sewa sistem API Google Maps. Nah, kemudian yang terakhir dari BMC adalah revenue streams. Nah, di sini dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan dikelola. Aliran dana yang dimiliki perusahaan sendiri berkaitan dengan dari mana dana itu berasal, seperti produksi penjualan, investasi, penjualan aset, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu seperti pengguna layanan Gojek Super App, pengisian ulang atau top up saldo GoPay. Nah, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Dadah.